Tadi sempat ngobrol-ngobrol suka nonton ini ya, debat juga. Iya. Terus saya mengikuti. Bahkan siapa aja Mbak Israel? Bang Zuma, Kodondi, Bang Handi, Pak Desugi, Pak Desugi. Terus apa Bunda Bunda itu bukan Bunda Rifa yang orang Padang itu ya? Dia juga blokir apa sih? Yang sering masuk ke debatnya Bang Zuma juga itu. Blokir permanen, saya nggak tahu namanya siapa itu. Tapi kayak Bunda itu juga, kayak Bunda apa sih namanya ya? Ada ya. Sama Bang Nandar ya Mas ya, yang tahu sama umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jandit HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Banyak sekali suara-suara sumbang nyinyir di luar sana yang mempertanyakan untuk apa diskusi lintas iman yang ada di medsos ini diadakan. Untuk apa Bang Zuma setiap harinya berdebat dengan para Polikarpus sebelah? Untuk apa Uni Rifa setiap hari menampilkan data bagaimana kebejatan, kesesatan orang-orang yang mengikuti agama yang salah? Untuk apa Kodondi mengadakan debat lintas iman di hotel yang notabene itu membutuhkan biaya? Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengaku muslim di luar sana yang menyinyirin, menghina, dan merendahkan saudara-saudara kita yang berjuang untuk Islam di dunia diskusi lintas iman. Untuk itu, saya persembahkan konten kali ini buat mereka, supaya mereka sadar apa pentingnya diskusi lintas iman ini, teman-teman. Yang pertama saya mau kasih tahu ya, mungkin sebagian teman-teman muslim masih dalam tidur lelapnya, masih dininah-bobokan dengan pernyataan bahwa Islam adalah agama mayoritas. Islam masih 87% di negara ini. Terus juga ada yang berkata bahwa agama itu hak semua orang. Allah yang akan menjaga agama Islam. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut orang-orang pada murtad. Allah yang menjaga agama ini. Halo, Allah menjaga. Tapi kita membuktikan kecintaan kita kepada agama ini lewat perjuangan dakwah. Kalian bisa mencontoh, sebut yang mencoba memadamkan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang terbakar. Apa inti makna dari cerita tersebut, teman-teman? Itu ingin menunjukkan di mana posisi kita. Kepada siapa
kita berjuang, teman-teman. Apa yang dilakukan Bang Zuma, Kodondi, Uniriva, dan teman-teman yang lain ya, itu belum tentu ya, bisa mengalahkan Polikardus yang terus-terusan menghujat ini. Dan kita yakin memang tidak mungkin semua orang di muka bumi ini jadi Islam. Nggak mungkin. Karena memang sudah dikatakan oleh Allah. Itu nggak mungkin, teman-teman. Tapi biarkanlah kami-kami ini menunjukkan di mana kami berjuang. Di mana posisi kami. Sama seperti semut tersebut. Mungkin upaya kami ya sama. Apa yang dilakukan Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Channel-channel muslim yang lain. Itu mungkin hanya seperti semut yang mengambil air yang sangat kecil untuk memadamkan istana yang terbakar. Tapi di situ kami sudah menunjukkan posisi kami di mana. Kenapa? Inilah saya ingin katakan bahwa teman-teman muslim masih tertidur lelap. Mereka masih berpikir, oh kita tenang kok, santai kok, ngapain? Allah yang jagain. Halo? Kalau Allah yang jagain, dengan cara seperti yang kamu pikirkan, ya sekalian aja kamu nggak usah kerja gitu. Nggak apa-apa lah, saya nggak usah kerja. Allah yang akan sediakan makanan. Nggak seperti itu, teman-teman. Manusia itu wajib berikhtiar. Manusia itu wajib menunjukkan bagaimana sikapnya. Karena Allah yang melihat. Ya, Allah yang akan menilai sikap kita. Tunjukkanlah sikap kita yang benar. Jadi bagi teman-teman muslim, kalian harus lihat apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi? 10 tahun terakhir, 10 tahun yang lalu, orang-orang dari sebelah ini begitu masif mengajak teman-teman kita untuk murtad. Dan itu terbukti, mereka berhasil. Islam yang sebelumnya 89-90% turun. Selama 10 tahun terakhir turun. Bahkan 2 tahun yang lalu, data 2022, Islam cuma 86,4%. Alhamdulillah naik jadi 87% tahun lalu, 2023. Kenapa bisa naik? Ya berkat perjuangan dakwah dari seluruh saudara-saudara muslimku yang ada di Indonesia tentunya. Kita lihat bagaimana majelis tabligh itu turun ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok yang didatangi oleh misionaris. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit, walaupun amunisi, ya bekal mereka lebih sedikit daripada misionaris yang benar-benar ditopang sedemikian rupa, didanai sedemikian rupa, kita nggak kalah. Saya angkat topi buat majelis tabligh yang terus berjuang di garda terdepan. Begitu juga dengan teman-teman yang menangkal hujatan, fitnahan di medsos. Para muslim cyber army ini luar biasa. Luar biasa. Bagaimana mereka berjuang melawan berita hoaks, penipuan yang dibuat oleh channel-channel Polikardus. Jadi bagi teman-teman muslim yang awam, ya, kalian harus lihat ini teman-teman. Yang kita lawan bukanlah saudara kita Kristen. Yang kita lawan bukanlah agama Kristen. Yang kita lawan adalah Polikardus-Polikardus yang coba mempengaruhi saudara-saudara kita dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara memfitnah Islam, memelintir ayat-ayat Quran. Ini yang kita lawan. Kalau mereka memilih Kristen karena lebih percaya harus ada manusia yang menebus dosa, percaya dengan konsep Kristen, silakan, monggo. Tapi kalau dengan cara indomisasi, rudalisasi ya, membuat hamil wanita muslim, terus diajak untuk murtad, kalau nggak ditanggung jawabi. Ini yang kita lawan. Orang-orang yang turun ya ke daerah-daerah, mempengaruhi saudara-saudara kita dengan mengatakan, ikutlah Isa, karena Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Artinya dia adalah Tuhan. Ini yang kita lawan, teman-teman. Orang-orang yang mengatakan bahwa umat muslim itu adalah penyembah batu hitam. Ini yang kita lawan. Ini biar kalian tahu. Jadi memang ya, Indonesia ini selalu menjadi target empuk. Karena kalian bayangkan, Indonesia mayoritas muslim, 240 juta penduduknya Islam. Asal tembak saja, kalian bayangkan kalian lagi nembak itu, yang kalian tembak 240 juta orang, sembarangan tembak pun pasti kena. Pasti kena gitu. Itu yang ada di otak mereka. Itulah kenapa mereka begitu giat. Mereka begitu giat dan kita begitu lemahnya dulu. Dulunya begitu lemah. Tapi alhamdulillah makin ke sini kesadaran dari umat muslim makin terbangun dan kita melawan mereka dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang benar. Ya, alhamdulillah. Dengan adanya medsos ini, banyak sekali orang yang tersadarkan. Jadi bagi teman-temanku yang nyinyir di luar sana, kalian lihatlah
niat dari saudara-saudara kita, niat dari Bang Zuma, Unirifa, dan teman-teman yang lain. Kembali lagi, kalau dibilang ada nggak oknum-oknum yang nakal, yang nggak benar, ya pasti ada. Banyak orang yang bilang, loh itu buktinya ada juga apologet Islam yang tersandung kasus, yang melakukan hal yang nggak benar, ya, melakukan misalnya pelecehan ataupun apapun lah. Yes, namanya juga manusia. Tapi kalian nggak bisa mengeneril. Masa karena satu orang kalian bilang semuanya bermasalah? Halo. Jadi di sini saya ingin tegaskan, ya, bahwa perjuangan kita tidak sia-sia. Kalian lihat, pintu hidayah itu bisa datang dari mana saja. Ada orang dapat hidayah karena melihat kelakuan saudaranya, temannya yang muslim, yang luar biasa baik. Dia lihat, oh temannya itu Islam luar biasa. Rajin beribadah, kok beda dengan saya. Mau beribadah aja malas, padahal seminggu sekali, tapi malas. Yang Islam 1 hari 5 kali, tapi rajin. Kok bisa gitu? Artinya ini memang dari Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang karena belajar, membandingkan agama ini. Membandingkan 2 agama ini ya. Dan juga agama yang lain. Dia lihat mana yang benar, mana yang nggak masuk akal. Ada juga yang pengalaman spiritual. Ya. Beda-beda. Pintu hidayah itu datang beda-beda. Ada juga yang dari nonton debat. Dapat informasi dari debat. Begitu dia dapat informasi, dia bandingkan. Ya. Setelah dia nonton, dia lihat, oh masuk akal juga ini. Masuk akal juga jawaban dari pihak muslim. Sedangkan pihak Kristen nggak bisa menjawab menurut dia. Menurut kacamata dia bahwa jawaban dari pendeta, dari pendebat Kristen nggak masuk di akal dia, sehingga dia putuskan untuk mualaf. Ada juga yang seperti itu. Seperti contohnya adalah Kak Yusa ini. Ya. Kak Yusa memutuskan mualaf setelah menonton debat. Setelah menonton Bang Zuma, Nandar. Ya. Dia memutuskan mualaf. Karena dia melihat jawaban dari Islam itu lebih ngena ke akal dan hati dia. Jadi pintu hidayah itu dari mana saja bisa datang, teman-teman. Jangan kita kucilkan, jangan kita tutup pintu hidayah orang-orang ini. Jadi bagi teman-teman yang nyinyirin debat-debat ini, pikir ulang apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda. Jadi kalau Anda cuma bisa nyinyir tanpa melakukan apapun, mending diam. Mending diam. Setiap orang punya jalur perjuangannya. Ada orang berjuang lewat dakwah di medsos. Ada orang berjuang lewat ya, tindakan dia di lapangan, membantu orang dan sebagainya. Setiap orang punya jalan masing-masing. Yang penting apa semua? Lillahi ta'ala. Semua niatnya demi Allah. Itu yang paling penting. Ini yang teman-teman harus garis bawahi ya. Jadi kita lihat bagaimana seorang wanita ini memutuskan mualaf setelah nonton debat. Dan itu sudah banyak sekali ya. Berkat debat berapa banyak orang mualaf? Coba saya tanya. Kalian yang nonton debat sudah berapa banyak? Kalau yang belum pernah nonton, silahkan nonton dulu. Jangan nyinyirnya yang banyak, tapi nontonnya enggak. Belum nonton, tapi sudah komentar. Nah, ini yang nggak benar. Baru nonton 5 menit, sudah komentar. Padahal videonya 1 jam. Ini yang nggak benar. Ya. Mari kita saksikan dulu bagaimana pengalaman dari Kak Tessa ini sampai bisa memutuskan mualaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat. Hari ini kita bisa kembali berkumpul di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kalau kita tunggu syafaatnya di dunia akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini proses pensyahadatan yang kedua setelah tadi sudah selesai siang tadi Mbak Fernanda, dan ini dengan Mbak Yusral Hayati. Betul ini? Benar. Ya, hari ini saya ditemani Mbak Novi. Insyaallah, alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya dulu dengan Mbak Yusral, apakah ada paksaan memeluk agama Islam? Gak ada. Gak ada ya, atas keinginan Mbak sendiri? Iya. Baik. Sebelumnya beragama Kristen. Iya. Baik, sudah siap ya? Kita mulai prosesinya. Iya. Nanti Mbak Yusral bisa baca surat pernyataannya. Iya. Dari sini terus ke sini. Iya. Ini enggak usah.
nomornya bisa, Iya. ini langsung ke sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing. Nanti Siap. Mbak Yusra ikuti Iya. saya. Oke? Baik, kita mulai. Ya, saya nyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah hanyalah Islam. Kita ulangi. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Yusral Hayati, tempat dan tanggal lahir Medan 26 bulan 5 1978, alamat pekerjaan saya perawat, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Kamis tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah 30 Mai 2024 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, Mbak Yusra ikuti saya. Ya. Dengarkan baik-baik. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. selain Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Ikuti saya, Mbak. Ya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Diteruskan satu paragraf lagi. Berikut Bisa diselesaikan dikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat. Makasih. Istiqomah ya Allah. Makasih Mbak. Sama-sama. Alhamdulillah. Sudah lega Mbak Yusra? Iya. Ya. Alhamdulillah. Sore yang mengharu biru. Penuh tangis, tapi insya Allah ini tangis bahagia. Iya. Ya. Dari Mbak Yusra yang mudah-mudahan setelah ini bisa istiqomah, Amin. bisa menjalankan perintah dan syariat Islam secara kafah. Amin. Amin. Doa yang terbaik untuk Mbak Yusra dan waktu yang mustajab juga untuk Mbak Yusra berdoa untuk kebaikan semuanya, gitu ya. Mudah-mudahan Amin. semua keluarga saya ikut. Ya, amin, amin, amin. Insya Allah anak-anak juga ya. Tadi rencananya dengan putranya, Iya. tapi karena qadarullah ada 1 dan 2 hal tidak bisa. Insya Allah akan diagendakan untuk putra dari Mbak Yusra nanti menyusul prosesinya. Sudah lega sekali, alhamdulillah bisa ditanda tangan. Di sini ya separuh kena materai.
Iya Mbak. Satu lagi. Oke. Novi mewakili di sini. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, suka nonton ini ya, debat juga. Iya. Terus saya mengikuti. Bahkan siapa aja Mbak Israel? Bang Zuma, Kodondi, Bang Handi, Pak Desugi, Pak Desugi, terus Bunda Bunda itu bukan Bunda Rifa yang orang Padang itu ya? Ya, dia juga blokir apa sih? Yang sering masuk ke debatnya Bang Zuma juga itu. Blokir permanen, saya nggak tahu namanya siapa itu. Tapi kayak Bunda itu juga, kayak Bunda apa sih namanya ya? Ada ya. Sama Bang Nandar ya Mas ya, yang tahu sama bahasa Ibrani. Wah, dia pintar banget. Pintar banget bahasa Ibrani. Salut saya sama dia. Sama Bang Nandar, ya dia bisa membawakan bahasa Ibrani, menjelaskan kitabnya Yahudi dulu ya, asli yang sebenarnya gitu. Nah di situ kalau Bible-nya orang Kristen banyak yang sudah diperbaharui, banyak sekali malah yang udah diperbaharui. Banyak pelajaran yang saya dapatin dari perdebatan antara Muslim dan Kristen melalui Bang Zuma, ya Kodondi, dia buka kitab-kitab mereka. Senang ya Senang banget Mbak. Saya nggak bisa tidur malam itu. Yang saya lihat tuh bukan film, bukan YouTube-nya itu buka YouTube itu. Saya bener. Wah, Masya Allah. Saya ngikutin sampai kadang jam 4 pagi sampai iya bener, nggak tidur itu. Jadi di TV di rumah itu YouTube-nya tentang berdebat gitu ya. Seru banget. Ini ya. Nah kalau udah dapet yang Kristen yang ngotot tuh ya, begitu, iya, begitu nanti udah dijelasin dia minta dalil, udah kepepet, akhirnya udah arogan kan, arogan yang timbul, arogan, udah mencak-mencak aja. Nah di situ lucu kadang. Jadi hiburan. Nah itu dia. Hiburannya Mbak Yusra ini berbeda. Jadi hiburan saya itu Mas memang. Hiburannya nonton debatnya Bang Zuma dan Kodondi. Nah ini para suhu-suhu ya yang ilmu kristologinya ini sering dilihat oleh Mbak Yusra. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau juga di tengah kesibukannya, sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu kita chat, tapi qadarullah baru sekarang mungkin bisa ketemu. Baru ini. Ya, memang Allah sudah mengatur semuanya. Ini waktu yang terbaik untuk kita ketemu. Beliau ini mungkin bisa diceritakan Mbak Yusra kegiatan sehari-hari apa saya aja? Kegiatan ya ibu rumah tangga. Ada pekerjaan sedikit mengelola penginapan. Kalau teman-teman semua yang ada jalan-jalan ke Jogja, monggo. Bisa nih ya. Di daerah mana Mbak? Di daerah Palagan. Di Jalan Palagan. Jalan Palagan. Nama homestay-nya apa Mbak? Zaira House. Zaira. Pakai Zaira. Itu nama bunga di Mekah katanya. Allah, luar biasa. Zaira. Kenapa? Kok dinamain itu? Iya, alasannya kenapa? Nggak tahu namanya itu. Karena bagus gitu, cantik atau gimana? Kan nggak ada ya bunga di mana ya, nggak ada yang namanya Zaira ya. Zaira. Homestay ya? Guest house. Jadi memang di sekitar situ banyak sekali guest house dan salah satunya yang dikelola oleh Mbak Yusra, Zaira Guest House. Nanti teman-teman kalau ke Jogja main-main liburan bisa cek di map, ada ya di Google Map. Oh ada. Aman insyaallah. Jadi terakhir Mbak Yusra, closing statement nih, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang pengen masuk Islam tapi masih ragu, takut, apa yang bisa memotivasi dari Mbak Yusra sendiri?
kira-kira? Ya, saya hanya ke diri saya aja ya Mbak ya. Tidak mendapati ketenangan. Ya. Jadi saya bisa mendapat ketenangan, kembalilah ke fitrahnya ya. Nggak bisa ngomong. Memang ya kalau sudah urusan hati ya, keimanan, keyakinan tuh betul-betul rasanya tuh mengaduk-aduk. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi berkat menonton debat, dan itu sudah banyak sekali. Ini yang mualaf langsung ke mualaf center. Belum lagi yang mualaf secara online, entah berapa banyak. Sudah berapa banyak tidak terhitung lagi yang mualaf gara-gara debat lintas agama. Tetapi bukan sampai di sini saja perjuangan kita ya. Saya juga mau ingatkan kepada teman-teman muslim, jadi perjuangan kita itu bukan bagaimana meyakinkan, bagaimana menyadarkan orang-orang untuk mualaf, tapi bagaimana kelanjutannya. Setelah syahadat, ya bagaimana hidup dia. Kalau hidup dia tidak berubah jadi lebih baik, tidak jadi pribadi yang lebih benar, kalau dia pun setelah KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi nggak pernah sholat, ya, nggak pernah melakukan syariat-syariat Islam, untuk apa? Kan begitu, untuk apa? Ini jadi PR juga bagi kita, dan bagi mualaf-mualaf center, serta organisasi-organisasi Islam lainnya. Untuk itu, saya juga dengan teman-teman ya, kita juga punya program, di mana saya mengajak teman-teman itu untuk bergerak memantau para mualaf-mualaf ini supaya jangan kembali ke keyakinan lamanya. Karena banyak juga kejadian seperti itu. Begitu dia mualaf, dia bingung mau lakuin apa. Dia bingung. Contoh Kak Leni yang kemarin disyahadatkan ulang oleh Kodondi di Surabaya. Tahun sebelumnya dia sudah mualaf, sudah syahadat. Tapi karena dia bingung, nggak ada yang menjadi mentor, nggak ada yang memandu dia, mengajarkan dia. Sholat aja nggak pernah. Jadi setelah syahadat, nggak pernah sholat, teman-teman. Bahkan tetap makan babi, tetap pergi ke tempat ibadah agamanya yang lama. Artinya sudah murtad kembali. Itu kenapa? Karena nggak ada yang panduin dia, nggak ada yang mentorin dia. Ini yang penting. Ini yang penting, teman-teman. Karena banyak juga yang sudah syahadat, udah mualaf, karena nggak dipantau, rupanya udah balik ke agama lamanya. Cuman kita yang nggak tahu. Kita yang nggak tahu kalau dia udah kembali gitu. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya juga gitu. Itulah pentingnya kita bersinergi, pentingnya orang-orang yang mau ya meluangkan waktunya mengurus ginian. Karena ngurusin orang tuh paling susah, teman-teman. Paling susah tuh ngurusin orang. Kalian lihat biro jasa, orang-orang yang berhubungan dengan orang, ngurusin tenaga kerja. Wah, itu paling pusing, teman-teman. Paling pusing. Jadi kembali, sekarang kita mau nggak? Ya, mau nggak melakukan sesuatu untuk agama kita? Saya melihat masih banyak orang di luar sana yang kerjanya cuma nyinyir tanpa melakukan apapun. Tunjukkanlah bahwa Anda cinta dengan agama Anda. Jadi bentuk cintanya itu bukan cuma ngomong, "Oh, saya Islam yang taat, saya sholat kok," gitu. Setelah itu apa? Apakah cuman Islam itu cuman sholat aja gitu? Udah selesai gitu? Enggak, teman-teman. Kumpulkanlah amal ibadah, pahala sebanyak mungkin. Membantu orang, membantu mualaf-mualaf ini juga pahala. Bantu. Kayak kemarin kita beberapa kali diskusi dengan para mualaf. Banyak kendala mereka, contoh. Karena mereka sudah mualaf, ribut sama keluarga, ya memang nggak diusir. Tapi karena nggak enak, dia yang keluar. Dia keluar dari rumah. Yang sebelumnya dia cuma mikirin uang jajan, uang main-main, makan, tiba-tiba dia harus mikirin uang tempat tinggal. Mungkin gajinya lumayan, misalnya 4 juta, ya 3 juta. Selama ini cuma cukup untuk keperluan, tiba-tiba harus nambah lagi, ngekos. Yang notabene 500 sampai 1 juta. Ini yang coba kita bantu. Ya, kemarin kita konseling beberapa orang. Kalau yang masih kecil-kecil masih sanggup lah kita tangani ya. Alhamdulillah dengan kita buat konten seperti ini juga ada rezeki yang bisa kita bagikan dengan mereka. Jadi kembali lagi teman-teman. Daripada nyinyirin, mending lakukan sesuatu. Setiap daerah ada mualaf center. Setiap daerah. Silakan cek, di setiap kota kalian pasti ada mualaf center. Mungkin kalian saja yang nggak tahu. Ada beberapa mualaf center memang dia nggak punya palang nama gitu kan, cuma di rumah.
Tapi kalian search di Google ada. Daripada kalian nyinyirin itu ngapain si Zuma, Rifa, debat gitu kan. Mending kalian bantu tuh mualaf-mualaf center. Tunjukkan bahwa kalian tuh lebih benar. Saya lebih suka gini ya, kalau ada orang nggak suka dengan temannya, nggak suka dengan orang lain, buktikanlah yang benar tuh gimana. Jangan cuma modal nyinyir. Contoh PBJ, bilang Bang Zuma gini gitu. Tapi apa yang sudah dia lakukan? Nggak ada. Nggak ada yang dia lakukan. Kecuali dia lakukan sesuatu yang lebih, wah, lihat nih, saya melakukan bantuan kepada orang bencana alam, mengatasnamakan Islam. Ya, saya terjun ke Palestina. Wah, itu orang angkat jempol. Itu kalau PPJ pergi Palestina membantu orang Palestina, orang juga akan bilang, ya kamu mau bilang Bang Zuma juga kita tutup mata deh. Kalau ini kan nggak ada actionnya. Jadi jangan kerjanya cuma bisa komplain tanpa solusi. Itu paling dibenci orang seperti itu. Lu mau komplain orang, lu kasih solusi. Orang masih akan jempol kasih Anda. Itu teman-teman, tunjukkanlah giro kita. Ya, itu untuk yang bagaimana mempertahankan dan juga mengurus yang mualaf. Begitu juga dengan saudara-saudara muslim kita di luar sana yang terus dipengaruhi. Saya ambil contoh yang di belakang Masjid Istiqlal. Ya, di belakang Masjid Istiqlal itu ada pemurtatan yang dilakukan oleh oknum-oknum mengatasnamakan Kristen. Contohnya Risuli Lubis. Ya, waktu itu saya sudah tampilkan hari Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Sabtu, Minggu, itu ada dari gereja, dari kekristenan yang datang bagi-bagi makanan, khotbah di situ. Dan sudah beberapa orang yang ikut, ya, ikut murtad. Tujuannya apa? Kalau saya lihat bukan karena iman, ini penilaian pribadi ya. Ada beberapa tuh murtad dari Islam karena dia merasa di Islam dia nggak dihargai, nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan di sebelah, ya, dia bisa membantu, bisa dapat kerjaan. Ada beberapa yang jadi satpam lah di gereja, jadi OB di gereja, diperkenalkan dengan orang supaya dapat kerjaan. Jadi mereka tuh merangkul. Mereka merangkul saudara-saudara muslim kita, sehingga saudara-saudara muslim kita merasa dihargai di sana, ada nilainya, ada gunanya di sebelah. Nah, terakhir mereka murtad. Jadi memang manusia ini adalah makhluk yang mengutamakan hati. Kadang-kadang kita lebih condong gunakan hati daripada akal. Kita tahu bahwa ini salah, ya. Kita udah tahu nih jalannya salah nih, jalannya salah, tapi hati kita ke sana, hati kita ke sana. Ya, ini yang bahaya. Kita lihat. Ada beberapa teman kita, bucin, ya, buta akan cinta. Udah tahu wanitanya tuh nggak benar, tapi dia ngotot. Wah, enggak lah, nggak apa-apa lah, gini-gini. Padahal dia tahu sebenarnya, tapi hatinya tetap ke sana. Inilah manusia. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu, bahwa manusia itu kadang mengedepankan hati. Saya ambil contoh, ada satu wanita murtad, gara-gara lakinya ya. Mungkin saya sebut aja, sebagian mungkin teman-teman tahu ya. Istrinya si swasta, yaitu Winda. Teman-teman yang ikut saya dari 3 tahun lalu, 2,5 tahun yang lalu pasti tahu ya, kasus dari istri Polycarpus, pendebat Kristen namanya Joker Swasta, bagaimana istrinya itu dari Islam dibawa jadi Kristen, tetapi saat subuh, ya saya lihat profil pic-nya itu sering fotoin masjid sama videoin azan subuh. Saya nanya, kenapa gitu? Dia rindu dengan suasana sholat subuh. Tapi dia sudah di Kristen. Dia nggak bisa balik lagi. Kenapa nggak bisa balik? Karena dia hutang budi. Saat dia hamil, ya, yang membiayai dia, yang nemani dia ke rumah sakit, nemani dia kunjungi dokter, sampai dia melahirkan adalah orang-orang Kristen. Adalah pelayan-pelayan di gereja. Setelah itu, yang bantuin dia usaha, modalin dia buka laundry, ya, ngajakin dia ngobrol, nemani dia setiap hari, itu adalah orang-orang pelayan gereja. Jadi udah hutang budi. Jadi nggak bisa lagi. Sedih teman-teman, saya dengarnya juga sedih. Walaupun ada sebagian teman-teman bilang, ajak dia balik bang, ajak dia balik. Saya bilang, kepala lu peyang. Nggak segampang itu, pendekatannya harus pelan-pelan. Kalau yang seperti itu, udah case-nya udah berat ini. Kasusnya udah berat. Karena udah pakai hati. Ya, nggak segampang itu. Dan saya berharap jangan ada lagi lah yang seperti itu di luar sana. Itulah kenapa saya bilang, pedulilah dengan lingkungan kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, haram kalian mencium bau surga kalau kalian tidur dengan perut kenyang, sementara tetangga kalian, saudara kalian sedang kelaparan. Artinya apa? Nggak bisa masuk surga kalian. Walaupun mungkin kalian merasa, wah saya kan sudah naik haji, amal ibadah saya banyak, saya bantu sumbang lumayan banyak gitu. Tapi tetangga Anda kelaparan, Anda nggak pernah sumbang. Halo?
Banyak orang seperti itu ya, nyumbang kemana-mana bisa. Di sana, daerah mana lagi kena bencana, dia sumbang. Tetangganya sendiri udah mau mati kelaparan, teman-teman. Tetangganya udah mau mati. Dia nggak tahu. Nanti ditanya, kenapa nggak tolong? Alasannya, wah tetangga saya nggak pernah ngomong. Kita nggak pungkiri, banyak orang susah itu nggak mau ngomong. Gengsi untuk ngomong. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, itulah kenapa kita butuh kepekaan. Hubungan. Kalau kalian cuman tahu dia tetangga kalian, ya, cuman sekedar, oh saya tahu tetangga saya namanya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad gitu. Tapi kalian nggak sering ngobrol, nggak intens, nggak dekat, maka dia susah pun kalian nggak akan tahu. Tapi kalau kalian dekat, mungkin dia akan curhat saat dia susah. Nggak sampai dia mungkin bunuh diri dan sebagainya gitu, karena kesusahan dia. Banyak kita lihat kasus seperti itu kan, tiba-tiba bunuh diri. Tetangganya bilang, oh selama ini aman kok, nggak ada masalah. Ya karena Anda kurang dekat, Anda cuma tahu dia sekedar saja gitu. Itulah kenapa saya bilang manusia ini makhluk sosial, jadi kita perlu benar-benar lebih care dengan kiri dan kanan. Tunjukkanlah kepedulian kita sedikit. Orang kadang bukan masalah duit kok, masalah bagaimana kita peka atau tidak sama orang. Saya kasih contoh ya. Saya kalau lihat teman lagi susah, mungkin saya bisa bantu sedikit, bahkan kadang mungkin saya nggak bantu, tapi minimal saya bantu carikan solusi. Saya bantu carikan solusi, saya bantu hubungkan ke orang lain. Itu minimal lah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Nggak melulu soal uang. Kadang-kadang orang sedikit-sedikit gini, nggak maulah saya dekat-dekat sama dia lagi susah. Nanti saya dimintain tolong, nanti saya ditarik-tarik. Halo, masa seperti itu? Jadi waktu dia lagi di atas, kamu anggap dia teman, saat dia lagi jatuh, kamu anggap dia bukan teman. Seperti itu. Ingatlah, roda itu berputar, teman-teman. Hari ini kita di atas, besok kita bisa di bawah. Bayangkan kalau kalian yang ada di posisi itu, di saat kalian membutuhkan pertolongan orang, ya, di saat kalian kesusahan, di mana orang? Itu kalian harus pikirkan. Dan sekali lagi, membantu orang juga jangan pernah berharap ada balasan dari manusia. Berharaplah balasan dari Allah. Saya nemuin beberapa kasus juga kayak gitu ya. Ada beberapa teman curhat. Waktu dia di atas, dia bantuin orang. Begitu dia susah, kok nggak ada yang bantuin. Ya saya bilang, ya, mintanya sama Allah, jangan sama manusia. Mintanya sama Allah. Dan alhamdulillah setelah dia minta sama Allah, ya, dan ya karena ikhtiar dia juga, karena dia ngomong kan, karena dia ngomong, ya udah kita ngomong ke beberapa teman, akhirnya beberapa teman tolongin, sehingga masalah dia bisa selesai. Ya, artinya apa? Allah yang gerakkan orang-orang ini kan. Kalau kita minta tolong, tapi Allah nggak kasih hati untuk menolong, nggak akan bisa juga. Nggak akan bisa, teman-teman. Kita tahu nih orang lagi susah, tapi kita malas tolongin dia. Tapi itu bisa aja. Tapi kalau Allah yang menempatkan hati kita untuk nolongin nih orang, kadang-kadang kita juga lagi susah. Ya, kalian bisa lihat ada orang gitu ya. Saya juga sebenarnya lagi susah. Uang saya pas-pasan, tapi saya tergerak untuk nolong dia. Rasa tergeraknya itu dari Allah. Rasa tergerak itu pasti dari Allah. Nggak ada yang ucuk-ucuk gituan. Ingat, kita ini semua cuma pemain. Allah itu yang sutradaranya. Ya, Allah yang sutradaranya. Ini yang teman-teman harus tahu. Oke? Jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Saya rasa udah cukup ya. Jadi bagi teman-teman yang berjuang di medsos, teruslah berjuang, tetapi dengan cara-cara yang sesuai. Itu yang paling penting. Karena Polycarpus juga sedang mengintai kita, menunggu kita silap, menunggu kita melakukan kesalahan. Hati-hati. Hati-hati, jangan offside. Ya. Jadi perjuangan yang kita lakukan sudah benar. Kita lihat makin banyak orang-orang yang memutuskan mualaf, tetapi bukan sampai di situ. Bagaimana kita menjaga, memaintain supaya mualaf-mualaf ini ya hidupnya jadi lebih baik dan bisa jadi pengaruh positif bagi teman-temannya yang masih non-muslim. Betul nggak? Yang mualaf ini, kalian bisa bayangkan, kalau dia menunjukkan sikap yang benar, kelakuan yang benar, hidupnya lebih baik, maka keluarganya yang non-muslim akan lihat, ternyata jadi Islam membuat orang lebih benar, membuat orang jadi lebih berkah, lebih rahmat, kan begitu. Itu akan menarik, akan menjadi magnet bagi saudara-saudaranya, teman-temannya yang non-muslim untuk ikut menjemput hidayah seperti dia. Jadi mereka ini akan menjadi contoh, role model bagi teman-temannya. Itulah kenapa saya bilang, pastikan para mualaf ini ya benar-benar menjadi mualaf yang benar, Islam yang kafah. Itu yang paling penting. Walaupun mungkin sebagian ada yang nggak benar gitu, tapi yang nggak benar ya udah tinggalkan. Kalau ada orang mualaf karena hal-hal yang aneh, tinggalkan saja.
Jadi kalau dibilang apakah 100% mualaf itu murni, ya kita nggak bisa pungkiri. Ada juga yang mualaf karena perut dan di bawah perut. Itu pasti ada. Jadi kalau kita bilang, oh yang sebelah itu murtad karena perut di bawah perut, yang mualaf juga ada. Kita harus akui itu. Tapi yang begituan juga nanti akan terseleksi kok. Waktu yang akan membuktikan. Betul tidak? Seberapa lama dia bisa menipu orang? Lama-lama juga akan ketahuan. Itu aja sih. Jadi nggak usah kita terlalu pusingkan yang begituan, biarkan saja. Yang penting kita fokus dengan apa yang ada. Kita lihat mualaf ini benar-benar niatnya baik. Benar-benar ingin belajar Islam. Kita bantu. Ya, kita bantu dia untuk mengerti. Untuk dapat hidup yang lebih baik, lebih layak. Nah, ini yang jadi PR kita. Dan saya sedikit curhat juga ya. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman ini kadang ngaco juga. Ini saya curhat di sini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang ngurusin mualaf. Kalau mualafnya itu wanita, kalau mereka cerita tentang masalah hidupnya, ya nggak ada tempat tinggal dan sebagainya, selalu dikasih solusi, udah nikah saja. Udah kamu nikah saja, biar ada imammu, ada yang jagain kamu. Ya nggak gitu juga lah teman-teman. Jangan sedikit-dikit kalau yang mualaf itu perempuan, disarankan untuk menikah. Jangan gitu. Karena menikah ini kan seumur hidup kalau bisa. Ya, walaupun kita bisa yang namanya cerai, tapi kalau bisa kan, ya bisa seumur hidup lah. Bisa seumur hidup, bahkan nanti kita di surga akan berkumpul lagi. Jadi pastikan memilih yang benar. Ya, memilih yang benar, itu sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkah, bisa menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.